warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadiyatan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam karramallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa, pendengar, dan para santri serta wali santri Pondok Pesantren Al-Mujtahadah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur pada Allah yang telah mengantarkan kita di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah nanti pada hari ke-15 untuk pandangan umur kita sudah mulai sholat tarawih dengan menggunakan qunut. Kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada pagi hari ini sampai pada wasiat berikut. Ya Aliyu, wahai Ali, sadaqatus sirri, sedekah yang dilakukan secara tersembunyi. Ya. Biasanya kata Rasulullah itu tangan kanan memberi, tangan kiri kalah. Itu namanya sedekah sirri. Tu'fi'u, bisa melebur, bisa meredam ghadabar Rabbi, kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin gak dimurkai Allah, lakukanlah sedekah dengan sir. Gak usah diumumkan, gak usah diberitahu orang, ya sedekah. Wa tajlibul barakatah, dan bisa mendatangkan keberkahan. Tajlib itu artinya menjadikan, mendatangkan barokah. Ciri rezeki barokah itu ada dua. Ya. Yang pertama, seberapapun rezeki yang Anda terima, banyak atau sedikit gak ada masalah, tapi dia sudah bisa menyebabkan qanaah. Rezeki itu rahasia Allah. Dikasih sedikit cukup, dikasih banyak juga cukup. Yang kemarin pernah katakan ketika orang membagi sembako, namanya bantuan. Orang kalau dikasih bantuan
seberapa pun banyaknya dikasih nggak pernah cukup. Dan bantuan itu nggak pernah mencukupi orang. Kasihlah 100 kilo per kepala keluarga, nggak cukup juga. Ada aja kurangnya. Karena namanya bantuan orang ya disyukuri. Ya bro, 1 RW ada 300, dikasih cuma 30, ya apa-apa. Ya 30 bagi 300, dapat secanting setas nanti. Namanya bantuan. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang yang memberikan bantuan. Nah, itu intinya. Warizqal katsira. Sedekah sir itu bisa menjadi penyebab banyaknya rezeki. Jika kita bersedekah dengan sir, Allah segera itu melipat gandakan rezeki kita. Ya. Oleh karena itu, wabakir, segeralah engkau pagi-pagi. Bakir artinya mubakiron, itu sebelum matahari terbit. Pagi-pagi banget. Jadi segeralah kau pagi-pagi bisa dapati melakukan sedekah. Pagi-pagi banget sebelum matahari terbit bersedekahlah kamu. Kenapa? Fa innal bala'a, karena sesungguhnya bala. Ini Rasul sangat terkenal itu. As-sadaqatul dafil bala. Sedekah itu dapat mencegah atau menolak bencana. Ya. Fa innal bala'a, karena sesungguhnya bala itu yanzilu qablal bukuri. Biasanya yanzil pakai fi'il mudhari selalu akan datang sebelum pagi-pagi. Jadi harus berapa? Kita bakir pagi-pagi banget. Nah, bala itu datangnya pagi. Maka sebelum bala datang, tolak dengan bencana, tolak dengan sedekah. Jadi sebelum bencana datang, tolak dengan sedekah. Faturaddul qada'a, maka kalau kamu melakukan sedekah pagi-pagi, maka akan dikembalikan, ditolaklah seluruh ketetapan bencana itu fil hawai, di udara. Jadi hilang sebelum sampai ke bumi, bala itu akan hilang dengan sendirinya. Para santri dan seluruh pendengar saya hormati, sedekah sir ini merupakan salah satu penyebab kita itu mendapatkan perlindungan di hari akhirat, tatkala tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah ketika al-yamin, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita tidak tahu. Tentu sedekah yang sir seperti ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah sir itu bisa meredam marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu boleh nggak Prof kita mengumumkan sedekah? Boleh. Di
di sir dan alaniyah itu boleh. Kalau sir itu memang connecting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah yang tersembunyi itu. Tapi kalau sedekahnya itu diumumkan, ada dua sisi. Pertama kepada Allah, yang kedua menjaga hati ini juga gak mudah. Karena orang yang diumumkan rata-rata itu tidak kuat menahan pujian dari orang. Wah, ini Pak Catur ini sedekah 1 juta. Mau langsung hidungnya mengembang, ya kan? Kayak sertifikat, difoto, jalan-jalan di selfie, langsung di share, like and share. Allah langsung sedunia tahu Catur sedekah 1 juta. Nah, kalau dipuji 100 juta masih lurus hatinya, nggak ada masalah. Tapi kalau habis itu terus jadi sombong, itu jadi repot. Makanya kemana-mana mau sedekah aja, itu tuh masjid itu aku menyumbang 1 juta itu. Duit aku sendiri 1 juta. Nah, coba kalau dengan kerupuk, itu udah berapa? Satu kampung mau kerupuk semua. Nah, kira-kira. Sir itu sangat baik, alamiah juga baik. Tapi yang tidak kuat orang dalam menahan pujian. Dipuji orang jarang kuat. Masih keluar tuh semua apa namanya, tanda kutip ya, riak-riaknya itu keluar semua. Kalau orang sedang dipuji. Ya, oleh karena itu sedekah sir ini bisa meredam marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga sangat marah pada orang-orang yang sombong. Kemudian wa tajlibul barakah. Tadi saya sebut bahwa rezeki barokah itu cirinya 2. Pertama, dikasih berapa saja cukup, nggak pernah mengeluh deh. Disyukuri, apa yang dia terima disyukuri. Oh, pagi dapat ubi rebus, alhamdulillah. Jadi kalau rezekinya barokah itu, mohon maaf ya, tidak pernah kelahi dengan istrinya gara-gara makanan. Apalagi saya menampar istrinya gara-gara makanan. Dulu di kampung saya itu ada orang bercerai gara-gara tahu digoreng kurang asin. Dilempar tahu ke muka istrinya, ya cerai. Gara-gara tahu. Ya enggak. Bagaimana Rasulullah SAW pernah dimasakkan oleh istrinya namanya Aisyah keasinan, ya. Lalu Aisyah tanya sama Rasul, ya Rasul, gimana masakan aku tadi? Oh, enak, kata Rasulullah. Enak, coba kamu sini. Nah, ikut mencicipin. Begitu Aisyah mencicipin, langsung, aduh asinnya, tapi enak, kata Rasulullah. Rasulullah nggak pernah marah, enak, ya asin. Jadi kalau kamu nanti punya istri masak keasinan, dek bisa minta daharat nggak? Nah, apa? Untuk ini nambah dikit. Jadi nggak usah dimaki-maki, ya. Jadi orang yang rezekinya barokah, rumah tangganya nggak pernah pecah kongsi, bercerai itu gara-gara hal-hal yang kecil. Ya kalau ada kekurangan ditambah, kurang asin ambil garam, kurang manis ambil gula, gitu aja. Nggak usah memaki-maki makanan. Ini banyak orang memaki-maki makanan, lalu kesana kembali cari data gitu ya. Ya kalau Jawa bilang tek ngamek kurang golek. Jadi semuanya dicari-cari kesalahan. Orang kalau dicari-cari kesalahan masih ketemu. Kenapa? Karena manusia itu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Makanya kalau kamu cari kesalahan pasti ketemu, sekecil apapun. Ya, karena mencari-cari kesalahan. Itu ciri pertama. Ciri kedua, rezeki barokah itu dia nggak makan sendirian.
selalu ada disisihkan untuk orang lain minimal 2,5%. Harus ada itu dana jaring pengaman sosial. Kalau orang mulai sekarang itu jaring pengaman sosial 2,5% itu zakat. Nah, sekarang Ramadan saatnya kita berzakat. 2,5% untuk sosial di luar zakat. Gitu. Jadi kalau kita punya rezeki 50.000, ya minimal 2.500 itu untuk zakat dan sosial. 2,5% kan, ke 5% kan apa seperti itu. Jadi ini apa namanya, rezeki yang barokah selalu ada untuk orang lain sekecil apapun dia. Makanya kalau kita punya rezeki, udah merem keluarkan 5%, keluarkan 2,5%, zakat 2,5% untuk sosial. Ingat pengajaran kalian, kalau kita punya rezeki jadikan 4 bagian. Masih ingat? 1/4 untuk konsumsi, ya kan? Wajib tuh, makan, minum, kebutuhan pokok kita. Jadi kalau punya rezeki 100.000, pastikan 25.000 untuk konsumsi kita. Karena konsumsi itu yang menyebabkan Allah kasihkan energi pada kita, makan, minum yang sehat, yang menyebabkan badan kita kuat untuk kerja dan ibadah sehingga mendapat rezeki baru. Jangan untuk makan dia pelit, untuk makan dirinya itu loh pelit. Suka kali numpuk duit tapi badannya kurus, kering, loyo, nggak boleh. Rezeki yang diberikan Allah itu untuk konsumsi yang pertama. Wah. Yang kedua untuk edukasi, untuk investasi pendidikan. Jadi kamu nggak boleh rezeki banyak kok blow on. Ya jangan. Sisihkan rezeki itu untuk pendidikan kamu. Nanti kalau udah punya anak, punya istri, dididik anak istrinya untuk belajar. Kalau sudah istri biasanya nggak bisa kuliah lagi, atau kuliah, atau sekolah, atau kursus, atau ilmu apa aja. Yang penting dia bisa menata kehidupan. Anak-anak kamu pastikan sekolahnya sampai. Jangan sampai anak kita nggak sekolah, rezeki banyak itu. Yang ketiganya rezeki itu untuk investasi. Tabungan harus punya. Ya. Jadi harus ada porsi untuk investasi. Kemudian yang keempatnya untuk sosial. Kalau tadi zakat dan sosial harus ada. Jangan dihabisin untuk diri sendiri. Itu cirinya rezeki barokah. Warizqul katsira. Jadi kalau Allah sudah nggak marah sama kita, rezeki kita barokah, maka Allah akan jamin dengan sedekah sir ini rezeki kita akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang-orang yang kita kasih sedekah selalu berdoa. Ya. Selalu berdoa untuk bertambah banyak rezeki orang yang dermawan itu. Saya kamu sedekah sama seorang, ini Bu, saya sedekah, terima kasih Mas Catur, mudah-mudahan rezeki Mas makin banyak, ya gitu ya, makin berkah, bisa bermanfaat untuk kita semua. Jarang orang sedekah kok marah-marah gitu, ya. Jadi kalau sekarang yang nolak pun ada ya, ya karena situasi ya. Ya. Setiap pagi malaikat turun. Doanya gimana? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah
ganti rezeki yang banyak itu untuk orang yang mau berinfak hari ini. Munfiq itu artinya orang yang berinfak, bersedekah hari ini. Jadi setiap pagi kayak gini ini malaikat turun. Pertama mendoakan orang yang berinfak itu agar rezekinya diganti yang lebih banyak, khulafa. Terus doa keduanya malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, timpakanlah kepada orang yang pelit, ya, bakhil, apalagi ya, kedekut, samping kalian, kantong bajai, tanggung rapi, macam-macam lah itu istilahnya. Mumsikan talafa itu kehinaan, kebangkutan dan sebagainya, dia jelek. Luar biasa. Makanya di sini Allah katakan bakir bisedekah, percepatlah kamu sedekah itu pagi-pagi. Fa innal bala yanzilu qabla al-ukur, karena yang namanya bala itu rata-rata datangnya sebelum pagi. Nah, kalau kamu sudah menolaknya pagi-pagi seperti ini, maka fatratul qada fil hawa, maka bala itu akan kayak meteor itu habis sebelum sampai ke bumi. Karena ada batu meteor yang dari galaksi itu turun ke bumi udah hilang karena ditimpa oleh al-hawa, oleh angin yang diciptakan Allah untuk menghancurkan bala dan bencana. Dengan demikian, maka apapun jenis sedekah yang kita lakukan, baik sir tersembunyi maupun alaniyah terang-terangan, yang paling penting adalah kita tata hati. Hati itu yang mengantarkan kita pada keikhlasan yang sejati. Semoga bermanfaat kajian pagi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.